Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Apa yang ada di pikiran kalian sekarang? Mungkin kalian mikirin perhatian ke video ini, tapi pasti ada pikiran lain juga. Entah mikirin keluarga, entah teman, entah pekerjaan, entah cuan, entah hobi. Jadi apapun itu bukan cuma soal video ini. Entah itu kalian misalkan lagi di kripto ada price alert, pasang gitu kan. Untuk notif, email, telegram, tweet, chattingan WA, tab browser, DM lainnya. Begitulah hidup di era digital. Tahun 2024, teknologi makin banyak. Apalagi di pasar kripto yang 24 jam, blockchain itu tidak ada hari liburnya, dan Twitter tidak pernah tidur. Jadi ngikutin update kripto itu seperti tidak ada habisnya. Inilah pentingnya attention, perhatian. Nah, sadar nggak sadar, attention ini jadi sumber daya paling berharga di dunia. Dan itulah kenapa memahami attention ekonomi itu bisa jadi salah satu trik yang bagus untuk menguasai pasar kripto. Oke, let's go. Oke guys, jadi perusahaan teknologi besar itu perang memperebutkan attention. Ini di sini kalau misalkan kalian lihat ada yang Senate hearing yang dari Meta, Discord, X, Snapchat, TikTok gitu kan. Mereka diwawancarai, bukan diwawancarai sih. Pokoknya mereka harus ngasih tahu gimana tentang child safety dan gimana eksploitasi yang ada di media sosial mereka itu berhubungan sama kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan di masing-masing platform. Nah, karyawan mereka yang ada di perusahaan teknologi besar ini kan pada rebutan attention. Mereka pada gelarnya gede-gede, tinggi maksudnya, PhD, dibayarnya tinggi untuk kerja membangun perangkap digital biar kalian nggak bisa keluar. Pengennya mereka kalian tuh nge-scroll terus, kalian ngeklik terus nambahin barang ke keranjang biar nanti akhirnya jadi monetisasi, jadi duit. Nah, kreasi pamungkas mereka itu ada algoritma yang memonetisasi perhatian kita. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan di media sosial, iklan-iklan itu ada banyak di mana-mana. Jadi kayak sihir gitu kan. Kalian ngelihat iklan ini, kalian jadi suka sama barangnya padahal tadinya nggak butuh, terus akhirnya kalian beli, keluarin ke keranjang, check out. Dan jadi yang masuk attention, yang keluar profit. Dan banyak banget ada pembuatan-pembuatan yang kayak metaverse yang sampai sekarang udah banyak banget memesnya dari Mark Zuckerberg gitu kan. Terus akhirnya dibikin AI yang katanya berusaha untuk semakin membuat kita terperangkap di dunia digital ini. Dan CEO Netflix sendiri, Reed Hastings, itu juga nggak bercanda waktu dia bilang di sini katanya Netflix itu saingannya itu sama jam tidur manusia. Jadi mereka berkompetisi, karena kalau manusia nggak tidur artinya mereka lebih sering nonton Netflix dan itu jadi revenue mereka. Jadi untuk dapat attention setiap detik berpengaruh kalau model bisnis mereka tergantung sama iklan yang ada di depan mata kita. Jadi permainan perusahaan teknologi besar itu mainannya ada 3. Dapat attention, pertahankan attention, dan monetisasi attention itu. Ini dasar yang membangun internet zaman sekarang. Lihat aja software banyak yang gratis dari Google. Gmail gratis, Google Map gratis, Google Docs gratis. Itu semua biar mereka nanti dapat revenue dari sumber lain yaitu iklan. Karena banyak user yang pakai aplikasi gratis mereka. Jadi mereka investasi miliaran dolar tuh bikin AI. Dan kalau contoh-contoh yang kayak wawancara terakhir Mark Zuckerberg, bukan terakhir sih, wawancara beberapa bulan lalu, ini dia sampai bilang katanya bikin AI canggih biar bisa menganalisis dan prediksi attention kita. Yang kita mau tuh sebenarnya mobil canggih di masa depan. Di masa depan kita dapatnya FYP, for you page. Jadi itu dia karena model bisnisnya algoritma attention economy. Bisnis sekarang bersaing dengan attention karena percuma kalau punya produknya anggapnya lebih baik, saya lebih murah, saya lebih oke. Tapi kalau nggak ada orang yang tahu produk itu, gimana bisa untung? Sama aja kayak kalau pohon tumbang di tengah hutan yang lebat, nggak ada orang bakal tahu, bakal sadar. Jadi makanya bisnis bayar mahal untuk dapat BA, brand ambassador. Mereka biar terkenal itu iklan di mana-mana. Dan mereka pengen mencari orang biar bisa lebih banyak dijangkau. Inilah attention. Jadi coba ngobrol sama orang marketing. Kebanyakan dari mereka kerjanya berusaha untuk cari klik Instagram. Seluruh dunia modern kita rebutan attention. Dan gimana caranya biar attention tuh bisa dikonversiin jadi sales. Makanya kalau kalian ingat GameStop, ini kalian bisa nonton di Netflix. Dumb Money judulnya. Kalau kalian misalkan lupa, ini bagus banget film yang seru untuk mengingatkan kejadian kemarin tentang GameStop yang di akhir tahun 2020 itu intinya seluruh dunia karantina, mereka pada bosan, mereka akhirnya banyak waktu nganggur dan pemerintah ngasih stimulus untuk
buang-buang duit secara online. Makanya Roaring Kitty atau Deep Blocking Value itu mulai posting bullish GameStop. Dan katanya Wall Street itu salah. Katanya posisi short mereka bakal rungkat. Makanya di Reddit, Wall Street Bets itu dia bangun komunitas saham GME. Dan semua orang ikutan karena ada banyak alasan. Tapi yang populer tuh alasannya short squeeze. Karena kalau harga naik buat posisi short rungkat. Jadi Wall Street kalah. Dan itu juga karena gerakan populis. Karena si Wall Street dipikir orang-orang jahat, mereka pengen balas dendam. Terus yang ketiga, fenomena sosial. Ingin menjadi bagian dari vibe komunitas yang seru banget asik di Reddit. Yang keempat, akhirnya dicakup media. Dan kalau udah masuk media, jadi viral, menarik attention, akhirnya orang-orang hype, FOMO deh. Makanya gerakan harganya luar biasa, gila-gilaan banget pas GameStop kemarin itu. Jadi intinya yang berhasil dari sini itu putaran yang terus-menerus saling menguntungkan. Retail beli, harga naik, kena short squeeze, masuk attention media, akhirnya retail beli lagi, harga naik, short squeeze, dapat attention lagi, harga naik, retail beli, short squeeze. Jadi seperti itu terus muter sampai gerakannya mengalahkan gerakan harga perusahaan teknologi lain yang sebenarnya fundamentalnya itu lebih oke daripada GameStop. Sebenarnya memang bisnisnya lebih profitable. Bahkan Bitcoin pun kalah dibandingin sama performa GameStop waktu maniak gila-gilaan itu. Jadi ini momen historis buat internet, politik AS, pasar keuangan, bahkan kripto pun jadi kayak, wah ini GG banget sih. Orang-orang asing di internet random gak kenal koordinasi untuk bisa menaikkan harga saham dan bisnisnya padahal buruk. Jadi ini menghancurkan hedge fund kelas atas yang basisnya mereka itu fundamental. Bisnisnya buruk, ya udah pasang posisi short. Makanya posisi mereka rungkat semua. Intinya semua ini tentang attention. GME ini pumping bukan karena fundamental saham, tapi karena attention. Jadi kayak bola salju, menggerakkan viralitas media sosial, akhirnya memercikkan tekanan beli dari retail. Dan setelah maniak dari GME ini, si Roaring Kitty akhirnya menghilang. Tuh, touch grass, enjoy profit gitu kan. Sampai 2 bulan lalu, dia muncul lagi di Twitter dan di Reddit. Dan dalam 16 jam dapat views lebih dari 16 juta. Jadi saham GME volatil lagi, naik lagi, posisi short pada rungkat semua, jadi volatil. Makanya bukti bahwa pasar keuangan akhirnya zaman-zaman modern ini lebih dibentuk sama perhatian, attention, dan meme di internet. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal meme coins itu udah ada sejak siklus-siklus sebelumnya. Hanya dianggap candaan, tapi gerakan harganya itu bukan candaan, selalu menghebohkan. Doge dan Shiba itu mengunggulkan performa BTC dan ETH beberapa kali di siklus sebelumnya, di siklus ini, dan memes baru tuh ada banyak banget kayak Weave, PP itu pada membuat return yang semua aset kripto tuh jadi kelihatan kayak cemen banget. Dan ada yang bilang katanya bakal ada meme coin super cycle. Makanya ada website kayak gini juga yang melacak meme coin berdasarkan market cap mereka. Jadi yang makin tinggi ini pada balapan dari sisi market cap. Jadi yang di bawah-bawahnya terus mereka hopium berharap bakal bisa ngejar market cap seperti yang kayak Doge dan Shiba. Dan artinya orang-orang jadi merasa kayak gimana dong? Apakah artinya fundamental tuh penting sekarang? Apakah semuanya cuma meme? Apa kripto cuma kasino aja? Itu jadi pertanyaan. Nah saya nggak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Tapi yang jelas saya percaya memang lebih dari 99% aset kripto itu murni spekulasi. Kurang dari 1% itu ada utilitasnya. Dan sebagian besar aset kripto itu memang tidak ada gunanya. Tapi valuasi karena itu didorong oleh perhatian pasar, attention. Jadi udah 15 tahun kan eksperimen Satoshi Nakamoto untuk bikin Bitcoin. Tapi masalah hidup sehari-hari manusia tuh belum terpecahkan oleh blockchain dan kripto. Kita masih di tahap yang sangat-sangat early, sangat-sangat awal. Yang paling jelas bikin orang tertarik kripto itu karena lebih cuan. Akhirnya pasar menilai aset sebagai tempat spekulasi, instrumen spekulasi, makanya ada cara untuk menilai fundamental. Cuman realitanya ya tidak begitu sesuai ekspektasi. Likuiditas itulah kenapa jadi kunci utama. Makanya kalau kita bahas pasar, bahas makro kan pasti yang kami sebutin itu global liquidity gitu kan. Dan mata uang fiat makin merosot nilainya, global liquidity makin gede, stimulus uang gratis, jadi kripto dipandang sebagai hal yang mending masukin ke sini aja deh daripada kena inflasi dan kawan-kawannya. Taruhan moneter. Jadi selama orang cuma masuk ke kripto untuk cari untung, ya di mana-mana bakal terus ada itu yang namanya pump and dump altcoins dan muntahan berdarah dari setiap siklus-siklus sebelumnya dan siklus berikutnya itu bakal akan terus ada dan berulang, volatility. Alasan lainnya juga karena hukum sekuritas AS yang riweuh untuk menghindari jangkauan Gary Gensler yang jahat
tim jadinya buat token tata kelola yang tidak menangkap nilai sama sekali, jadi 0. Karena kalau enggak ya bakal kena ke hukum security. Akhirnya banyak token governance yang sebenarnya seolah-olah punya kegunaan, tapi cuman kayak memes dibalut utilitas. Dan kurangnya regulasi itu membatasi investor yang masuk ke kripto juga. Karena kalau di TradFi, di keuangan tradisional tuh kan pasar banyak banget ragamnya. Bukan cuma long short, tapi ada juga distressed, ada likuidasi, ada merger, ada akuisisi. Jadi di kripto semuanya seolah-olah cuma ada visi yang liquid aja. Yang kebanyakan orang, ya kalau long ya long, semua pada percaya bullish ya bullish, asetnya sama. Jadi makanya meningkatkan volatilitas. Di TradFi, pembeli itu masuk kalau ada sekuritas yang jatuh di bawah nilai intrinsik. Nah kalau ini hanya mungkin karena ada regulasi di kripto, makanya tidak atau belum ada. Karena masih awal, penuh tantangan regulasi, makanya nilai attention tuh jadi berharga. Jadi terdengarnya kayak mungkin menyedihkan ya semua tentang attention. Tapi banyak orang masuk kripto, cari cuan, akhirnya tetap tinggal ada kok. Yang tetap stay, bakal building sesuatu, ngelihat oh ternyata teknologinya seperti ini, akhirnya pengen mengubah dunia. Makanya kalau kalian nonton Revolut Rupiah, kemungkinan besar kalian percaya itu juga, karena kami di RR percaya itu ada potensi baiknya, ada dampak positif yang bisa kita ambil dari sini. Tokenisasi kripto itu juga keren. Kalau di Instagram ya, kita perhatian ke merek, ke influencer. Tapi yang bisa kita lakuin cuman repost, sharing konten, nilai attention kita 100% masuk kantong orang lain. Entah itu Mark Zuckerberg, entah itu merchant si penjual, atau si BA produknya, brand ambassador ya. Jadi kalau di kripto beda. Attention kita bisa kita pegang sendiri. Kalau kalian ngabisin banyak waktu di Friendtech, di Drip, di Pump.fun, kalian bisa profit dari attention kalian. Sekarang ada yang baru juga kayak Time.fun. Dan memes itu memungkinkan itu juga. Karena kalian bisa beli token yang mewakili attention di masa depan. Kalian pikir memes ini bakal diperhatiin orang-orang nanti di masa depan. Jadi kalian bisa profit dari sana. Jadi nggak perlu khawatir soal roadmap produk, nggak perlu khawatir soal pencapaian teknis, hanya attention. Karena transparan, memang tidak ada nilai intrinsik. Jadi orang-orang merasa kayak bebas. Dan mereka merasa kayak nggak punya ekspektasi berlebihan. Jadi permainannya ketebak ya. Bikin token, meme-nya viral, entah di Twitter, di medsos lain. Dan pemenangnya adalah meme yang paling viral, yang paling disambut hangat sama komunitas internet. Apakah semua ini cuma tentang yang penting harganya naik, yang penting number go up gitu? Ya lihat aja Bitcoin. Bitcoin juga meskipun pendapat kami kontroversial ya, tapi Bitcoin bisa dibilang kayak OG-nya meme coin. Jadi awalnya tidak bernilai, awalnya niche banget, dan tidak menawarkan perlindungan melawan apa perang dunia ketiga atau kiamat atau apa, nggak ada. Tapi karena banyak yang megang, harga asetnya naik, orang-orang masuk, percaya, pada promosi, nambah pemangku kepentingannya, tiba-tiba ada developer, ada miners, akhirnya jadi menambah nilai ke jaringan. Sekarang Bitcoin jadi layanan unik yang sangat bernilai tinggi. Bitcoin tuh uang yang berdaulat sendiri, bebas, nggak disensor sama yurisdiksi pemerintahan manapun. Tapi awalnya Bitcoin harus jadi meme dulu, karena itu pun melalui banyak narasi ya. Mulai dari kalau misalkan kita ngelihat nih, salah satu artikel yang dibikin sama Nick Carter, OG Bitcoin itu juga menarik. Bahwa Bitcoin pun narasinya mulai dari cash elektronik, katanya menggantikan semua uang fiat. Terus jadi alat transaksi di dark web. Terus sampai jadi komoditas, sekarang dianggap layaknya seperti emas digital. Jadi itulah kenapa Bitcoin sulit dinilai. Karena tidak ada cash flow, nggak ada bunga, nggak ada roadmap produk. Semua ini cuman narasi. Bitcoin tuh lahir sebagai ide doang. Ide ini tapi terbukti bertahan lama, makanya jadi narasi yang akhirnya lengket di perhatian orang-orang. Dan Satoshi Nakamoto sadar memang yang penting tuh bukan soal utilitas untuk uang. Ini dari dia sendiri ya, di Bitcoin Community di Reddit ada screenshot tentang emailnya dia. Dan itu dia sadar bahwa bukan soal utility atau kegunaan, tapi soal nilai yang dianggap orang. Orang anggap ini bernilai nggak? Kalau ada idenya, ada narasinya, ada attentionnya, ya itulah yang membuat Bitcoin akhirnya sukses. Bitcoin unik karena ada banyak sekali narasinya. Mata uang fiat bakal rungkat, printer uang bakal nyala terus, pemerintah dunia selalu korupsi, perang akan selalu ada di dunia, aset kripto akan terbang lebih tinggi. Jadi gabungan-gabungan semua itu, apapun deh yang kalian percayai, Bitcoin salah satu cara kita ekspresi. Makanya meme ini jadi bertahan lama, BTC jadi bertahan lama, jadi kuat. Dan meskipun tidak punya fundamental seperti aset tradisional, tapi Bitcoin menyalurkan ide jadi sebuah kepercayaan, attention, ekonomi. Bukan berarti meme random nanti bakal jadi the next Bitcoin, juga enggak ya.
karena mendekati pun tidak. Lebih dari 99% meme itu pasti akan mati. Bitcoin beda sendiri. Tapi bukan berarti meme tidak akan menangkap nilai selama dapat attention yang cukup populer komunitas aslinya yang dapat attention. Jadi kata filsuf zaman modern filsuf zaman modern Kim Kardashian, dia bilang mereka bisa curi resep kita tapi rasa sausnya beda. Jadi kayak banyak yang bilang Bitcoin Cash dulu dia diambangnya teknologi lebih baik. Bitcoin Cash saja daripada Bitcoin. Ya benar, tapi nggak penting karena komunitas Bitcoin lebih kuat. Attention tetap ada di BTC. Sama halnya dengan Ethereum Classic dan SushiSwap. Attention tetap ada di Ethereum dan di Uniswap. Jadi teknologi bisa jadi hal yang membedakan kalian, tapi komunitas itu penting. Banyak yang ikut branding terkenal, entah hubungannya anjing karena niru Doge, akhirnya ada Shiba Inu, entah niru yang kucing lah, yang binatang-binatang apalagi. Tapi namanya juga sampai kadang digabung-gabungin gitu kan, atau sampai tiap blockchain ada versinya sendiri-sendiri. Yang paling baru aja kayak politik AS, Donald Trump sama Joe Biden itu ada versinya sendiri-sendiri, di Ethereum ada, di Solana ada, dan banyak banget versinya. Jadi selain mereka ngevote, mereka berusaha untuk cari attention dari berbagai macam cara, ada juga cara lain untuk misalkan ngasih airdrop, itu juga lagi populer akhir-akhir ini. Meta untuk ngasih uang gratis, jadi cara untuk nyari user, dimana entah itu proyek NFT, infrastruktur, L1, L2, DeFi, narasi-narasi terbaru apapun juga memanfaatkan airdrop untuk tujuan cari attention. Yang harapannya attention ini bakal stay loyal sebagai user. Jadi attention menarik valuasi. Fundamental ada yang memang bisa kuat banget kayak Ethereum gitu kan. Tapi ya fundamental pun juga bergantung kalau orang-orang percaya fundamental Ethereum itu. Dan memang itu punya nilai. Jadi sebaiknya kita nggak perlu merasa kayak kita wah lebih tahu daripada pasar. Ini yang lebih fundamental, ini yang lebih oke, ini yang lebih mantep. Ngapain pada beli yang itu? Ya daripada kita ngerasa frustrasi, ada banyak meta yang baru. Lebih menguntungkan kalau kita mending pahami realitanya aja. Memang attention ekonomi itu real. Dan kalau misalkan kalian ngeliat ya, ini artikel bagus banget sebagai penutup. Karena artikel ini bahas tentang sebenarnya masalah di kehidupan kita tuh bukan soal kita ngerasa kayak wah dunia nggak adil. Enggak, kita aja yang salah paham tentang keadilan itu sendiri. Nah di sini ada contoh visual yang bagus banget. Jadi ini yang kita pikirin harusnya sebenarnya terjadi di dunia, tapi ini sebenarnya realita kenyataannya. Nah yang di atas ini kita berpikir kalau di contoh yang di sini itu adalah musisi lagu gitu kan. Kalau lagunya jelek pasti kualitasnya itu dan rewardnya itu kecil banget di bawah sini. Tapi semakin bagus kualitas musik dan lagunya, pasti dia rewardnya di atas sini. Itu cara kita berpikir gitu kan. Tapi yang sebenarnya itu adalah visual yang ada di bawah sini. Jadi lagu mereka mungkin dirasa kayak sangat bernilai, liriknya ngena, ada historinya, musiknya rumit dibikin. Tapi kalau orang nggak suka ya tidak populer. Realitanya seperti itu kan. Jadi tidak viral, tidak dapat attention, dan makanya genre-genre yang niche itu tidak seterkenal yang pop, yang kayak Oppa Gangnam Style, kayak cuman gitu-gitu doang gitu kan, monoton, mungkin nggak ada sebenarnya nggak sulit bikin musiknya, tapi ya kalau itu yang orang suka dengerin, jutaan orang, miliaran orang dengerin, itu yang viral, itu yang populer. Attention ekonomi, kenyataannya realitanya gitu. Jadi kita paham ya, intinya itu bukan soal apa yang bagus, tapi soal apa yang orang suka. Bukan soal apa yang bernilai, tapi apa yang orang anggap itu bernilai. Jadi intinya attention ekonomi adalah orang lain pada tertarik kemana. Attention jadi salah satu fundamental nih, makanya kalian bisa pertimbangkan selama kalian melihat aset-aset kripto yang berbeda untuk bisa menguasai pasar. Karena attention ini juga seperti yang kita lihat contohnya di Bitcoin, itu berhasil menarik user, menarik developer, menarik arus modal, capital. Akhirnya jadi bisa sebesar sekarang industri kita. Sampai kripto menyelesaikan masalah dunia nyata sehari-hari, ya produk terbaiknya adalah menghasilkan orang, uang. Dan proyek yang paham ini, entah proyeknya serius, entah proyeknya cuman memes, itu bakal unggul performa asetnya. Jadi perusahaan teknologi besar Web2 aja udah paham. Makanya perusahaan-perusahaan teknologi besar Web2, model bisnisnya begitu. Makanya mereka sukses, mereka kaya. Nah, itulah yang bisa kalian pelajari untuk bisa menghasilkan di industri kripto saat ini. Untuk yang pengen baca lebih lanjut tentang attention ekonomi, ada artikel bagus yang dibikin sama Kobi di Substack. Silakan baca itu untuk yang tertarik. Jadi kiranya sekian guys untuk hari ini. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol dan jangan lupa subscribe biar kalian ketinggalan video baru dari Rebel Rupiah. Sampai jumpa kalian semua di episode berikutnya guys. Cheers.